Saung Cobe Cabang Samata merupakan salah satu cabang dari jejaring restoran saung cobe yang berkembang di wilayah Makassar dan sekitarnya. Restoran ini menyajikan berbagai hidangan khas Nusantara dengan menu unggulan seperti bebek bumbu hitam, paco udang, dan ketan Nagasari yang menjadi favorit pelanggan. Peluang bisnis restoran ini cukup besar, didukung oleh minat pasar yang tinggi terhadap makanan tradisional bercita rasa khas dan lokasi strategis di kawasan pendidikan dan perumahan. Selain melayani makan di tempat, Saung Cobe juga menyediakan ruang VIP untuk arisan, rapat, maupun acara khusus. Yang menjadi nilai tambah dalam menarik segmen pelanggan yang lebih luas, reservasi juga dapat dilakukan dengan mudah melalui kontak resmi cabang. Dalam hal operasional, rumah makan ini dikelola dengan sistem kerja yang terstruktur, melibatkan tenaga kerja terlatih di dapur maupun layanan pelanggan. Pengadaan bahan baku dilakukan secara rutin dari pemasok lokal yang terpercaya untuk menjaga kualitas dan kesegaran menu. Penggunaan media sosial sebagai alat promosi dan layanan pesan antar melalui aplikasi digital juga membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Dengan mempertimbangkan aspek pasar, operasional, keuangan, dan potensi ekspansi, rumah makan Saung Cobe Cabang Samata menunjukkan indikator usaha yang layak dan berkelanjutan. Yang apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kami dari mahasiswa UIN jurusan manajemen ingin melakukan wawancara untuk memperdalam mengenai pengetahuan bisnis ibu. Bolehkah kami melontarkan beberapa pertanyaan? Ya boleh, selagi saya bisa membantu. Silahkan. Nah, yang pertama ibu, bagaimana struktur yang dimiliki oleh perusahaan? Nah, kalau struktur di Saung Cobe ini dimulai dari yang paling tinggi yaitu owner, kemudian manajer, HRD, leader, kemudian kapten. Berarti kapten yang terakhir ibu ya, kapten. Nah, yang selanjutnya itu apakah anggota tim memahami perannya masing-masing? Setelah kita bagi dulu, apakah karyawan-karyawan itu memahami perannya masing-masing? Ya, setelah anggota tim tersebut dibagi-bagi, anggota tim tersebut sangat memahami pembagian tugas-tugasnya. Terus seberapa tinggi sih tingkat kepercayaan antar anggotanya? Kalau tingkat kepercayaannya antar karyawan itu kepercayaan sangat tinggi. Terus bagaimana sih kolaborasi dalam menyelesaikan tugas? Kalau kolaborasi itu antar karyawan sangat bekerja sama ya. Nah, dalam kerjasamanya dia itu sangat kerjasamanya sangat tinggi. Saling membantu ya, saling membantu. Nah, apakah semua anggota tim kita di perusahaan kita itu tetap melakukan kolaborasi aktif atau tidak? Misalnya ada beberapa sebagian karyawan yang tidak melakukan kolaborasi, atau memang semua karyawan yang ada di perusahaan itu melakukan kolaborasi semua? Iya, kalau di dalam perusahaan sih semua karyawan melakukan kolaborasi. Jadi semua karyawan yang ada di perusahaan itu aktif dalam berkolaborasi. Ya, aktif. Misalnya kalau satu orang yang nggak ada, maka karyawan tersebut akan berkolaborasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terus apa media komunikasi yang digunakan pada perusahaan? Kalau media komunikasinya sih saya sebagai owner turun langsung memantau kinerja karyawan dari perusahaan saya ini. Misalnya ada karyawan kita yang kayak bermasalah, itu langsung ownernya yang mengatasinya? Iya, langsung turun dan menanyakan kepada karyawan tersebut ada masalah apa, dan saling memperbaiki satu sama lain jika ada masalah-masalah lah karyawan. Selanjutnya itu Bu, gaya kepemimpinan apa yang paling dominan yang ada di perusahaan kita? Kalau gaya kepemimpinannya itu dari atas ke bawah. Misalnya itu di mana manajernya turun langsung atau ownernya turun langsung untuk memantau kinerja dari perusahaan. Terus apakah pemimpin terlibat dalam pengambilan keputusan penting? Iya, sangat penting. Pemimpin sangat penting terlibat dalam pengambilan. Nah, bagaimana pemimpin memotivasi karyawannya? Kalau
bernegosiasi langsung. Misalnya yaitu permasalahannya di mana orang yang makan di dalam restoran kami ini memberikan komplain, misalnya itu baik itu terhadap karyawan ataupun terhadap makanan. Dan misalnya kalau makanannya itu salah atau misalnya makanannya kurang enak, baik kita berikan makanan pengganti agar dapat menjaga citra dari perusahaan. Berarti perusahaan kita melihat kembali ulasan-ulasan yang di nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh perusahaan Anda. Kalau nilai-nilai budaya yaitu kita memegang teguh prinsip di mana pelanggan adalah raja, di mana kita mengistimewakan pelanggan kita dan selalu menghargai customer yang datang ke perusahaan. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi karyawan ini? Kalau proses rekrutmennya itu karyawan yang ingin melamar diberitahukan untuk mengirim lamarannya ke email dari Soncobek. Nah, dari email tersebut kita akan melihat kriteria pelanggan yang cocok dengan Soncobek ini. Kemudian pelanggan yang tidak masuk kriteria maka akan ditanyakan secara baik-baik. Artinya mengisi kekosongan yang dibutuhkan oleh Soncobek. Ya. Berarti ini rekrutmennya itu lewat online saja atau offline? Lewat online saja. Berarti perusahaan kita mengutamakan rekrutmen melalui online. Ya, kecuali misalnya kalau karyawan tersebut memang sudah diterima, akan dikonfirmasikan lewat email, kemudian diperintahkan untuk datang ke Soncobek untuk diwawancara secara langsung. Berarti yang diterima baru melakukan offline. Ya. Terus bagaimana kinerja karyawan yang dinilai? Kalau kinerja karyawannya itu Dalam perusahaan kita, Bu, bagaimana cara kita menilai para karyawan, Pak? kalau dalam perusahaan saya itu saya menilai karyawan menggunakan Google Form. Nah, di mana dari Google Form tersebut saya akan melihat kualitas karyawan yang paling buruk hingga baik. Nah, di mana karyawan yang buruk tersebut maka kita akan melakukan pelatihan sebagaimana pelatihan yang saya jelaskan. Berarti pelatihan yang dijelaskan tadi itu berguna bagi semua karyawan.